Saya hilaf. Kitab Amsal pasal 25. Perkataan. Maaf saya hilaf. Sering diucapkan pelaku kejahatan yang tertangkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hilaf berarti kesalahan yang tak disengaja. Hilaf sering dianggap sebagai keadaan tak terkontrol yang membuat kita tak dapat mengendalikan diri sehingga melakukan suatu kesalahan. Pengakuan hilaf diharapkan membuat tindak kejahatan yang dilakukan dianggap wajar atau bisa dimaklumi karena semua orang bisa hilaf. Penulis kitab Amsal mengajarkan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Betapa berbahayanya keadaan tersebut. Pada zaman itu, tembok kota itu sarana pertahanan pertama dan utama. Bila tembok kota hancur, kota dan penduduk kota kehilangan sarana pertahanan dan keadaan menjadi tak aman. Penduduk menjadi khawatir bahwa musuh sewaktu-waktu bisa datang menyerang. Robohnya tembok kota membuat keadaan menjadi sangat berbahaya karena rentan terhadap serangan musuh. Penyamaan orang yang tak dapat mengendalikan diri dengan tembok kota yang roboh mengingatkan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri itu rentan utek jatuh dalam dosa saat menghadapi serangan musuh yang berwujud kesulitan, penderitaan, ketakadilan, cemoohan, sakit penyakit, godaan dosa dan sebagainya. Bagaimana cara mengendalikan diri saat kita terancam serangan musuh? Rasul Paulus menasihati, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. Artinya, kita harus rela utek dipimpin, dikuasai terus-menerus oleh Allah Roh Kudus. Saat menghadapi serangan musuh, kita harus berpikir cepat utek memutuskan apakah kita akan mengikuti keinginan diri sendiri atau kita memberi diri utek dikuasai Roh Kudus, dan menaati kehendak Allah. Khilaf bukanlah alasan yang pantas bagi orang Kristen. Kita bertanggung jawab penuh atas kekudusan atau keberdosaan kita. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah yang mengendalikan hidup kita? Diri kita sendiri atau Tuhan? Jika Tuhan itu pemimpin hidup kita, tantangan apa yang kita hadapi utek bisa terus-menerus dikuasai Roh Kudus. Serahkanlah kendali hidup Anda kepada Tuhan, agar kita dimampukan utek mengendalikan hidup kita, sehingga menjadi semakin menyenangkan Dia. Menganggap diri bijak. Kitab Amsal pasal 26. Ungkapan menganggap dirinya lebih bijak muncul 3 kali dengan nada negatif dalam bacaan hari ini. Ungkapan pertama tampak bertentangan dengan ayat sebelumnya. Apakah orang bebal harus dijawab menurut kebodohannya atau tak perlu dijawab? Tiada pilihan yang menguntungkan. Kadang-kadang kita perlu menjawab. Kadang-kadang tak perlu. Bila kita menjawab, tujuannya agar si bebal tak menganggap dirinya bijak. Ungkapan kedua mengajarkan bahwa orang yang menganggap diri bijak itulah yang sebenarnya paling perlu berubah. Ungkapan ketiga memperlihatkan kebodohan orang yang menganggap dirinya bijak, yaitu ia berpikir bahwa dirinya begitu pandai, sehingga ia dapat mengecoh setiap orang. Perhatikan kata, 7 orang, padahal sebenarnya ia tak memahami jawaban mereka yang bijaksana. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23-24 itu nasihat bagi orang yang menganggap dirinya bijak. Janganlah orang bijaksana bermegah keren kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah keren kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah keren kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah keren yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan, yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kata bermegah, terjemahan dari kata Ibrani, halal, yang berarti memegahkan, memuji, memuliakan, membanggakan, 3 hal, yaitu kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan. Ketiga hal itu dipandang sebagai kebesaran sejati, true greatness, yang dikejar manusia. Tuhan menginginkan agar kita tak sombong rohani atau merasa diri lebih mengenal Tuhan dibandingkan dengan orang lain, melainkan agar kita mengejar dan merindukan pengenalan atau kedekatan relasi dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menyatakan kesukaan-Nya terhadap orang yang tak menganggap dirinya bijak, tapi yang mengakui bahwa kebijaksanaan
kekayaan dan kekuatan hanya berlaku untuk Tuhan. Hati kita seharusnya merasa puas oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apakah kepuasan Anda didasarkan hanya pada pribadi Kristus dan karya-Nya dalam hidup Anda? Apa yang menghalangi Anda untuk mengejar pengenalan dan kedekatan dengan Tuhan sebagai sumber kepuasan? Diuji melalui pujian. Kitab Amsal pasal 27. Setiap orang senang dan membutuhkan pujian dari orang lain. Pujian membangkitkan semangat untuk semakin efektif dalam pekerjaan maupun pelayanan. Dalam keluarga pun, pujian kepada sesama anggota keluarga sangat penting karena membangkitkan keceriaan dan keharmonisan satu sama lain. Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan merespons pujian yang mereka terima? Sangat berbahaya jika anak-anak Tuhan mengejar pujian. Ujian yang kita terima dalam hidup kita bukan hanya berupa penderitaan, tapi juga berupa pujian. Kui utek melebur perak dan perapian utek melebur emas dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Ayat ini tak mengajar kita utek mengejar pujian atau penilaian orang lain, tapi agar kita menjadi seperti perak dan emas yang dilebur dengan panas yang sangat tinggi supaya menjadi emas dan perak murni. Demikian juga diri kita itu akan diuji melalui pujian yang kita terima. Pujian yang kita terima itu seperti dapur peleburan dengan suhu sangat tinggi. Untuk memurnikan emas dibutuhkan api yang suhunya 1064,18 derajat Celcius. Sedangkan untuk memurnikan perak diperlukan api yang suhunya 961,8 derajat Celcius. Kitab Amsal memandang pujian itu seperti sebuah dapur pengujian yang akan memperlihatkan keadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis juga mengalami ujian berupa pujian yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 22-36. Para murid Yohanes Pembaptis yang mengidolakan guru mereka menjadi gusar saat muncul Tuhan Yesus yang lebih populer daripada guru mereka. Mereka melaporkan bahwa saat itu banyak orang yang mulai hijrah, beralih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saat mengetahui bahwa dirinya, yang sebelumnya diagung-agungkan, ternyata kalah pamor, Yohanes Pembaptis tahu diri. Dia tak memperjuangkan persepsi terhadap dirinya. Dia sadar bahwa ia bukan Mesias. Yesus lah Sang Mesias itu. Dia tahu bahwa dirinya diutus untuk membuka jalan bagi Yesus Kristus. Seorang hamba Tuhan berkata, saat kita kenal Tuhan, kita kenal diri sendiri dan kita semakin tahu diri. Akhir hidup Yohanes Pembaptis di dunia sangat mengenaskan. Dia mati dipenggal, namun kesetiaannya sebagai hamba Allah yang tahu diri dipuji Tuhan Yesus. Syukurlah Tuhan memampukan Yohanes Pembaptis sehingga berhasil lulus dari ujian pujian. Apakah Anda sudah berhasil melalui ujian ini? Kitab Amsal pasal 28. Salah satu tantangan yang muncul saat kita hendak menegur atau mengoreksi suatu kesalahan itu ketakutan dipersepsikan buruk oleh orang yang kita tegur. Kamu ini sok suci, seperti tak pernah melakukan kesalahan saja. Ungkapan seperti itu acap kali terlontar dari orang yang tersinggung saat ditegur. Akhirnya, demi menjaga relasi, banyak orang memilih untuk diam atau masa bodoh saat melihat tindakan yang salah atau perbuatan dosa. Pandangan penulis Amsal berbeda dengan pandangan umum. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Walaupun ada orang yang tak mau ditegur, ada pula orang yang menghargai teguran. Bahkan ia lalu lebih menyayangi orang yang menegur daripada yang menjilat. Orang yang menegur mungkin bisa diasingkan sementara. Walakin, bila yang ditegur bijaksana, ia akan menghargai teguran dan bahkan berterima kasih terhadap orang yang menegur. Pasal sebelumnya menjelaskan bahwa seorang kawan akan memberikan teguran dengan maksud baik. Hal ini berbeda dengan lawan yang mencium secara berlimpah-limpah. Komunitas yang berani menyatakan kebenaran itu wujud dari komunitas yang saling mengasihi dan saling mengasah. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Memberi teguran yang membangun itu salah satu cara menajamkan sesama. Memang, tak semua teguran bersifat membangun. Ada teguran yang hanya membuat kita menjadi sakit hati.
Bagaimana memberikan teguran yang membangun? Ingatlah prinsip 4S dalam menegur. Pertama, segera. Saat melihat suatu kesalahan, segera doakan dan siapkan hati untuk membuat janji bertemu dengan orang tersebut. Kedua, subjektif. Sampaikan teguran dari sudut pandang orang pertama. Mulailah dengan berkata, menurut pandangan saya, pembicaraan harus dipusatkan pada perilaku, bukan pada si pelaku. Hindari perkataan, kamu itu. Ketiga, singkat. Bicarakan masalah secara langsung. Jangan berputar-putar. Keempat, suportif. Sampaikan bahwa Anda akan selalu mendukung orang yang Anda tegur untuk memperbaiki diri. Mintalah maaf bila teguran yang Anda sampaikan menimbulkan perasaan tak nyaman. Aktif atau proaktif. Kitab Amsal pasal 29. Ada 3 hal yang bila sudah berlalu, biasanya tak dapat kembali lagi, yaitu waktu, kesempatan dan perkataan. Waktu yang telah lewat, kesempatan yang tak diambil dan kata-kata yang telah diucapkan tak bisa dibatalkan atau diulang. Oleh karena itu, hikmat dalam berkata-kata salah satu keterampilan hidup yang penting yang diperlukan manusia dalam menjalin relasi. Ada 2 macam orang yang lebih rendah daripada orang bodoh atau orang bebal, yaitu orang yang menganggap dirinya bijak, dan orang yang cepat dengan kata-katanya. Kata cepat menunjuk kepada sikap gegabah. Jadi, yang dimaksud dengan orang yang cepat berkata-kata itu orang yang gegabah, terburu-buru, tak berpikir atau memperhatikan kata-kata yang ia ucapkan. Penulis Amsal menggambarkan orang seperti itu lebih tak punya harapan dibandingkan dengan orang bodoh. Sangatlah sulit berteman dengan orang yang sembarangan berbicara dan tidak mengenal sopan santun dalam berbicara. Apa yang harus kita lakukan agar kita tak gegabah dalam berbicara? Apakah cukup dengan berpikir dahulu sebelum berbicara? Apa yang harus dipikirkan anak-anak, Tuhan, sebelum berbicara? Orang yang gegabah atau reaktif itu orang yang cepat terpengaruh keadaan. Sikap dan perkataannya itu reaksi terhadap keadaan, bukan hasil keputusan berhikmat yang dilandasi nilai-nilai kebenaran yang ia percayai. Rasul Paulus menasihati, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan dan perbuatan anak-anak Tuhan seharusnya bukanlah reaksi spontan terhadap keadaan, tapi harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Frasa dalam nama Tuhan Yesus bukanlah mantra yang sekadar kita sebut setelah kita berbicara, tapi frasa itu harus kita hayati secara proaktif. Setiap perkataan yang hendak kita ucapkan harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan, dan membuat Tuhan Yesus semakin dihormati dan dimuliakan. Apakah yang paling mempengaruhi perkataan kita? Situasi atau kerinduan hati untuk hidup semakin menyerupai Tuhan Yesus. Jangan biarkan perkataanku tadi kontrol keadaan. Tapi ubahlah keadaan melalui kehadiran kita yang hidup semakin serupa dengan Kristus. Kecil namun sangat berhikmat. Kitab Amsal pasal 30. Ada 4 binatang yang digambarkan penulis Amsal sebagai binatang yang kecil, namun luar biasa bijaksana, yaitu semut, pelanduk, belalang dan cicak. Binatang kedua, yang di Alkitab, bahasa Indonesia, disebut pelanduk, sebenarnya binatang yang hidup di Timur Tengah, yang disebut savan, atau rock badgers. Savan, hewan berbulu yang jari-jarinya kuat. Jari-jari yang kuat itu diperlukan untuk berjalan di atas batu. Usia hewan ini rata-rata sekitar 8,5 tahun dan maksimal 12 tahun. Beratnya sekitar 4-5 kg. Savan sangat rentan diserang hewan karnivora atau pemakan daging. Agar bisa bertahan hidup, savan yang kecil dan lemah ini memilih untuk tinggal di bukit batu, sehingga terhindar dari hewan pemangsa. Itulah sebabnya savan dipuji penulis Amsal sebagai salah satu binatang yang lemah, namun sangat berhikmat. Seperti savan yang lemah namun sangat berhikmat keren berlindung di bukit batu yang kuat, demikian pula manusia yang lemah akan sangat berhikmat jika berlindung pada Tuhan yang kuat. Senada dengan hal ini, Raja Daud berkata, sebab engkau, bukit batuku dan pertahananku dan oleh karena nama-Mu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Dia sadar bahwa hanya Tuhanlah
Bukit Batu dan Pertahanan. Atau T4 Berlindung, dalam kehidupan. Bacaan hari ini mengajarkan dua hal. Pertama, perlindungan Tuhan akan dirasakan orang yang menyadari bahwa dirinya kecil dan lemah. Bila kita menganggap diri kita kuat, keren kita kaya atau berkuasa atau memiliki relasi yang luas, kita akan sulit menyadari pentingnya perlindungan Tuhan. Sadarkah Anda bahwa manusia itu sebenarnya lemah? Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita merasa lemah dan tak berdaya untuk menyadarkan kita mengenai betapa berharganya kehadiran dan pertolongan Tuhan yang telah melindungi kita. Kedua, perlindungan dan tuntunan Tuhan datang dalam kehidupan kita saat kita menjalin relasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Semua firman Allah itu murni. Ia perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya. Firman Allah digambarkan sebagai perisai yang akan melindungi umat dari serangan dan godaan musuh yang ada dalam kehidupan. Kebenaran firman Tuhan, apakah yang Anda pelajari akhir-akhir ini yang begitu nyata menjadi perisai dalam hidup Anda saat Anda menghadapi tantangan kehidupan? Keindahan karakter. Kitab Amsal pasal 31. Besarnya pengaruh seorang istri terhadap keluarganya tercermin dalam ungkapan, happy wife, happy family. Tentu saja, ungkapan itu tak sepenuhnya benar karena pusat kebahagiaan keluarga itu kehadiran Tuhan. Sekalipun demikian, ungkapan tersebut memperlihatkan betapa besarnya pengaruh istri dalam keluarga. Pengaruh yang besar dari kehadiran istri yang cakap, dari sisi karakter, terlihat dalam pasal 31 ayat 10-31. Keindahan karakter sang istri terlihat dari apa yang ia lakukan. Antara lain mendukung suami, bekerja keras dengan rajin, berbelas kasihan terhadap orang miskin dan tertindas, kesiapan menghadapi masalah, menguasai lidah dan mampu mengajar dengan baik, serta pribadi yang takut akan Tuhan. Istri seperti itu digambarkan dalam ayat 10 sebagai lebih berharga daripada permata, yaitu sebutan umum untuk batu berharga yang indah dan sangat mahal. Ia dipuji bukan karena apa yang dikatakan orang lain tentang dia, tapi karena perbuatan nyata yang dirasakan suami dan anak-anaknya. Menjaga kecantikan fisik taklah salah dan hal itu akan menyukakan suami. Walakin, yang harus diutamakan itu kecantikan sejati dalam diri kita yang disebut inner beauty atau keindahan karakter. Keindahan karakter ini takkan luntur oleh usia. Hai para wanita, apakah Anda lebih mengutamakan pengejaran keindahan karakter daripada pengejaran kecantikan fisik? Keindahan karakter istri dipengaruhi keindahan karakter sang suami. Peran suami tersirat dari kepercayaan sang suami terhadap sang istri. Kepercayaan inilah yang membuat sang istri berkembang dalam apa yang dilakukannya. Sang suami menghayati panggilan Tuhan dalam pekerjaannya. Mungkin sang suami seorang hakim. Ia memuji istrinya. Ia melihat istrinya sebagai wanita yang sangat berharga. Hai para pria, apakah Anda lebih mengutamakan pengejaran keindahan karakter daripada usaha mengejar karir dan penghasilan? Bila sepasang suami istri tak saling menuntut, tapi menjalankan peran masing-masing serta mewujudkan karakter yang indah, gambaran keindahan keluarga dalam Amsal pasal 31 akan terwujud. Iman sejati di tengah pencobaan. Kitab Yakobus pasal 1. Bagaimana cara Anda merespons istilah pencobaan, ujian, dan ketekunan? Respons yang umum itu menghindar. Natur manusia berdosa cenderung memilih yang serba lancar, mudah, instan dan dapat diperoleh tanpa bersusah payah. Walakin, berdasarkan perspektif Alkitab, Yakobus menganjurkan pandangan yang sebaliknya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam perspektif Kristen, iman itu penting. Itulah sebabnya, apapun yang memengaruhi iman kita harus dilihat sebagai hal yang penting. Ternyata, pencobaan dalam kehidupan itu sarana yang dipakai Allah untuk menguji iman kita. Ingat, Allah tak mencobai siapapun. Pencobaan justru menyingkapkan iman seperti apa yang kita miliki. Bukan karena Allah tak mengenal kita, tapi supaya kita bisa mengenal kondisi iman kita sendiri,
dan memperlihatkan bukti iman bagi orang-orang sekitar yang menyaksikan kehidupan kita. Perhatikanlah bahwa iman diuji melalui berbagai pencobaan dalam hidup, bukan dihasilkan berbagai pencobaan. Di saat yang bersamaan, ketika berbagai-bagai pencobaan dalam hidup diterima di dalam iman, hasilnya ketekunan. Dalam Alkitab, bahasa Yunani, kata ketekunan, dari kata hupomone, menggambarkan ketahanan yang aktif yang membuat kita memilih untuk tinggal di bawah beban yang sangat berat, tak berusaha melarikan diri atau sekadar menunggu dengan pasif hingga tertimpa beban tersebut. Itulah sebabnya Yakobus menyatakan bahwa yang berbahagia itu mereka yang bertahan dalam pencobaan, bukan yang tak pernah dicobai atau yang bisa dengan mudah menaklukkan berbagai pencobaan. Orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jika demikian, bagaimana orang percaya dapat bertekun saat menghadapi berbagai pencobaan hidup? Pertama, kita sangat memerlukan hikmat dari Allah, sehingga kita perlu meminta hikmat itu di dalam iman kepada Allah. Kedua, kita harus meneliti, bertekun dan menjadi pelaku firman, bukan hanya sekadar menjadi pendengar firman. Apakah Anda sudah memohon hikmat Tuhan dan menjadi pelaku firman? Iman sejati terwujud dalam perbuatan. Kitab Yakobus pasal 2, Mahatma Gandhi berkata, "Jika bukan keren perilaku orang Kristen, saya sudah menjadi Kristen." Frase ini ia kemukakan saat orang-orang Kristen di sebuah gereja di Kalkuta menolak kehadirannya karena ia bukan berasal dari kasta tinggi atau berkulit putih. Gandhi mengagumi Kristus dan ajarannya yang tak membeda-bedakan orang. Tapi ternyata orang Kristen berlaku sebaliknya. Ironis, bukan? Sekalipun ironis, perlu kita akui bahwa orang Kristen tak kebal terhadap kecenderungan untuk melakukan pembedaan atau memandang muka. Apalagi saat ini, kita hidup di tengah dunia yang memegang konsep Anda itu apa yang Anda miliki, pakai, kendarai. You are what you have, wear, drive. Tanpa kewaspadaan, kita akan mudah terpengaruh pemikiran ini. Ini bukanlah hal baru. Yakobus menemukan masalah ini di tengah komunitas orang percaya pada masa itu. Kepada gereja masa itu serta kepada kita yang hidup pada masa kini, Yakobus mengingatkan bahwa tiada tempat bagi sikap penuh kecurigaan di dalam iman. Bukankah Allah yang kita imani itu pribadi yang tak membeda-bedakan? Itulah sebabnya orang percaya tak boleh memandang muka. Sebaliknya, orang percaya justru harus bertindak selaras dengan hukum dan dengan mengantisipasi penghakiman yang akan datang. Jika kita bercermin pada kecenderungan gereja di masa Yakobus, serta pengalaman Gandhi, bagaimana bisa kita meyakini bahwa anggota gereja yang bersikap membeda-bedakan itu orang yang beriman kepada Kristus? Inilah yang ditekankan Yakobus. Yakobus menegaskan bahwa tak boleh ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Bersama dengan Rasul Paulus, Yakobus menyatakan bahwa dasar keselamatan hanyalah kasih karunia semata melalui iman sejati kepada Yesus Kristus, dan perbuatan itu wujud dari iman sejati tersebut. Pengalaman Abraham dan Rahab contoh iman kepada Allah yang terlihat dalam perbuatan. Iman yang menyelamatkan itu iman yang terlihat di dalam perbuatan sehari-hari. Misalnya melalui tindakan menolong orang yang perlu pertolongan dan melalui sikap tak membeda-bedakan. Apakah Anda menyatakan iman Anda melalui perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari? Iman sejati berbuah damai. Kitab Yakobus pasal 3. Rasanya hati kita hancur saat menjumpai pertikaian dalam komunitas tubuh Kristus. Walakin, inilah realitas kehidupan. Pertikaian tak hanya terjadi sekarang, tapi sudah ada sejak dulu. Dalam suratnya, selain mengungkapkan persoalan komunitas orang percaya dalam hal pembedaan status miskin kaya, Yakobus juga mengungkapkan adanya pertikaian. Apa nasihat Yakobus untuk mengatasi masalah ini? Pertama, iman sejati seharusnya tercermin melalui ketaatan utek, mengekang lidah. Lidah itu seperti kekang pada mulut kuda dan kemudi pada kapal. Sesuatu yang berukuran kecil, tapi dapat mengontrol sesuatu yang besar. Lidah juga seperti api. Betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah dapat mengontrol, tapi dapat juga menghancurkan. Apakah hal ini berarti bahwa Yakobus
mengajar kita untuk menjadi orang yang serba diam untuk hal apapun. Tentu tidak. Yakobus mengingatkan orang percaya untuk menyatakan iman melalui ucapan yang dikontrol. Ia mengingatkan bahwa seharusnya ada konsistensi dalam perbuatan sehari-hari karena tak mungkin berkat dan kutuk muncul dari mulut yang sama. Kedua, yang menjadi pokok masalah bukan sekadar perkara mengontrol lidah, melainkan sesuatu yang lebih mendasar. Hal kedua inilah yang menjadi kunci untuk mengatasi pertikaian, yaitu meminta dan menjalani hidup berdasarkan hikmat dari Allah. Bukankah apa yang diucapkan mulut itu cermin isi hati? Jika kita menaruh perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri dan berdusta melawan kebenaran, sesungguhnya kita sedang dikuasai hikmat yang datangnya dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Itulah sumber iri hati, mementingkan diri sendiri, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Memang, tak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Walakin, bila kita sungguh-sungguh meminta hikmat Allah dalam iman dan rindu mewujudkan perbuatan yang selaras dengan iman yang sejati, hikmat Allah yang murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, penuh buah-buah yang baik, tak memihak dan tak munafik akan bekerja dalam dirinya. Singkatnya, perwujudan hikmat Allah itu damai. Iman yang sejati pasti berbuahkan damai, bukan pertikaian. Apakah komunitas gereja T4 Anda berada diwarnai pengekangan lidah dan kedamaian sebagai pewujudan hikmat Allah? Iman sejati mencegah keduniawian. Surat Yakobus pasal 4. Seorang remaja bertanya, mengapa Allah tak langsung mengangkat kita ke sorga saat kita bertobat dan menyatakan iman kepada Yesus Kristus? Padahal, menjalani hidup sebagai orang percaya di dunia ini sangat susah. Sesungguhnya, remaja ini secara polos mengemukakan realitas hidup yang dialami setiap orang percaya. Sama seperti Kristus, bukan dari dunia. Semua orang pilihan Allah juga bukan berasal dari dunia. Walakin, kita masih berada di dalam dunia. Kita telah dikuduskan atau dipisahkan Allah menjadi umat miliknya. Kita itu pengembara yang tak menetap. Kewarganegaraan kita kewarganegaraan sorga. TP kita masih tinggal di dunia dan dunia ini terus-menerus berupaya menarik kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Yakobus mengingatkan agar kita tak bersahabat dengan dunia. Orang yang bersahabat dengan dunia disebut tak setia atau main dua hati, bahkan pezina. Kita harus memilih antara bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Allah. Persahabatan dengan dunia membuat kita mengadopsi sistem nilai, cara pikir, cara kerja dan semangat dunia ini, yaitu, pertama, keberpusatan pada hawa nafsu diri sendiri. Manifestasinya itu bertengkar, membunuh, iri hati dan sebagainya. Bahkan, doa pun berpusat pada hawa nafsunya. Konsep dunia itu memakai berbagai cara demi memuaskan hawa nafsu. Tak mengherankan bila fitnah menjadi alternatif untuk ditempuh. Kedua, kesombongan. Ingatlah bahwa Allah menentang orang yang congkak. TP mengasihani orang G yang rendah hati. Manifestasi lain dari kesombongan itu adanya kepercayaan diri yang begitu kuat, sehingga ia tak merasa perlu bergantung kepada Allah untuk hari depan. Sebaliknya, orang yang bersahabat dengan Allah mengerti bahwa dirinya hanya manusia terbatas yang perlu melibatkan Allah yang tak terbatas dalam perencanaan hidupnya. Iman yang sejati akan mendorong kita untuk terus-menerus mencari dan bersahabat dengan Allah. Kehidupan orang percaya di tengah dunia ini seumpama sebuah kapal selam. Kapal selam dirancang untuk berada di dalam air, sehingga kapal itu harus diinsulasi atau disekat, bukan diisolasi dari air. Persahabatan dengan Allah menjadi insulasi atau sekat bagi Ket dari pengaruh dunia ini. Apakah Anda sudah bersahabat dengan Allah dan menjauhi pengaruh dunia? Iman sejati, berlaku adil dan berdoa. Surat Yakobus pasal 5. Surat Yakobus ditutup dengan peringatan bahwa iman sejati yang dimiliki kita terlihat dalam relasi dengan sesama dan dengan Allah. Dalam relasi dengan sesama, orang percaya seharusnya mewujudkan iman sejati melalui perlakuan yang adil terhadap semua orang. Menunjukkan peringatan kepada orang kaya tak berarti bahwa Yakobus menganggap
semua orang kaya itu jahat. Di perikop ini, Yakobus menunjukkan peringatannya kepada orang kaya yang menahan upah buruhnya, hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya secara egois, bahkan membunuh orang benar yang tak dapat melawan. Peringatan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya, dosa ketakadilan dapat dilakukan siapa saja, bukan hanya oleh orang kaya. Walakin, orang percaya hidup berdasarkan iman. Sebagaimana ia beriman kepada Allah, yang adil dan penuh kemurahan. Demikian pula lah seharusnya ia hidup dengan bersikap adil dan murah hati. Dalam relasi dengan Allah, orang percaya seharusnya mewujudkan iman sejati melalui doa. Yakobus mengingatkan pentingnya ketekunan dan kesabaran dalam penderitaan. Inilah yang ia sebutkan di awal suratnya. Kedua hal ini dirajut dalam perspektif kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Yang menarik, saat berbicara tentang penderitaan, Yakobus menyebut satu hal yang seharusnya dilakukan orang percaya, yakni berdoa. Di ayat 13-14, Yakobus memberikan nasihat tentang apa yang harus kita lakukan dalam 3 situasi. Pertama, jika kita menderita, kita harus berdoa. Kedua, saat bergembira, ungkapkanlah kegembiraan itu dengan bernyanyi. Ketiga, bila sakit, mintalah penatua untuk mendoakan. Yakobus menekankan bahwa kehidupan orang beriman bergantung pada doa dan terekspresi melalui doa. Pentingnya doa tak bisa ditawar. Selanjutnya, Yakobus mengingatkan bahwa kehidupan dan kepribadian si pendoa sangat mempengaruhi efektivitas doanya. Allah menginginkan agar kita tak hanya sekadar berdoa, melainkan agar doa kita disertai dengan hidup yang benar, saling mengakui kesalahan, saling mengampuni, berlaku adil dan seterusnya seperti yang sudah dibahas Yakobus di seluruh suratnya ini. Iman yang sejati akan termanifestasi secara nyata di seluruh aspek kehidupan. Apakah Anda sudah berusaha mewujudkan iman Anda dalam kehidupan sehari-hari? Bersukacita di tengah kesulitan. Surat pertama Rasul Petrus pasal 1. Kitab surat pertama Rasul Petrus ditujukan bagi orang-orang Kristen yang tersebar di luar Yerusalem. Sebagian orang Kristen mengalami penganiayaan keren iman mereka kepada Tuhan Yesus. Di awal kitab ini, Rasul Petrus menegaskan bahwa keselamatan yang diterima seorang Kristen itu karya Allah Tritunggal. Orang yang diselamatkan itu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, dikuduskan, Roh Kudus, dan menerima percikan darah Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus mendorong para penerima suratnya untuk tetap bersukacita walaupun mengalami penindasan dan penderitaan. Orang Kristen sepatutnya meletakkan pengharapan bukan pada dunia yang sementara, melainkan pada kekekalan. Orang yang telah dilahirkan kembali oleh keren kebangkitan Kristus akan mewarisi suatu bagian yang tak dapat binasa atau hancur, tak dapat tercemar atau terkotori dan tak dapat layu. Harta yang bernilai kekal tersebut tersimpan di sorga dan akan dijaga kekuatan Allah sendiri. Rasul Petrus mengingatkan jemaat bahwa penderitaan yang mereka alami itu bersifat seketika atau sebentar saja. Tak berarti bila dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan mereka warisi. Lantas, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa orang Kristen? Semua kesulitan itu dimaksudkan untuk memurnikan iman orang percaya. Bila kita tahan uji, maka akan mendapat pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Rasul Petrus juga menyingkapkan keindahan iman orang Kristen, yaitu kemampuan untuk mempercayai dan mengasihi Kristus, meskipun mereka tak pernah melihat Dia secara fisik. Hendaklah setiap orang Kristen memusatkan pengharapan pada kekekalan dan menanti-nantikan hari kedatangan Kristus, yaitu saat orang percaya berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Apakah Anda, yang mengaku sebagai seorang Kristen, sedang mengalami penderitaan karena nama Kristus? Jika ya, bersukacitalah. Ingatlah bahwa semua kesulitan yang Anda hadapi saat ini hanya berlangsung sebentar saja. Saat Anda mengalami penderitaan, apakah Anda sudah membiasakan diri untuk memandang kepada Kristus dan berharap terus pada pertolongan-Nya?
Identitas dan panggilan gereja. Surat pertama Rasul Petrus pasal 2. Dalam ayat 1-10, Rasul Petrus membahas tentang identitas dan panggilan gereja yang sesungguhnya. Sadarilah bahwa masyarakat kita sering melakukan kesalahan dengan memahami gereja hanya sekadar sebagai rumah ibadah atau tempat umat Kristiani beribadah. Padahal sebenarnya gereja itu kumpulan orang yang telah ditebus Tuhan Yesus Kristus. Memang, di masa Perjanjian Lama, umat Israel memiliki Bait Allah di Yerusalem, tempat mereka melakukan semua ritual persembahan korban. Walakin, semua ritual itu hanyalah bayang-bayang yang terwujud pada diri Kristus. Saat Kristus datang ke dalam dunia, Ia menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga seluruh sistem ritual itu sudah tak lagi diperlukan. Saat ini, Yesus Kristus merupakan dasar gereja. Rasul Petrus memakai sebuah metafora atau kiasan untuk menggambarkan kebenaran ini, yaitu Yesus Kristus sebagai batu yang hidup atau batu penjuru, yaitu batu yang ditempatkan di sudut utama fondasi bangunan dan menentukan arah bagi semua batu yang lain. Gambaran ini berasal dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 16 dan Mazmur nomor 118 ayat 22. Rasul Petrus menjelaskan bahwa batu yang dibuang para tukang bangunan justru dipilih menjadi batu penjuru dan dihormati di hadirat Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Kristus takkan dipermalukan. Terhadap Kristus, sang batu penjuru, setiap orang harus memberi respons. Mereka yang tak percaya akan jatuh tersandung. Artinya mereka akan dihakimi dan dihukum. Tuhan ingin menggunakan orang percaya untuk menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Artinya, setiap orang di antara kita dipanggil untuk membangun komunitas orang percaya. Orang Kristen tak bisa dan tak boleh hidup sendiri, lepas dari komunitas. Orang Kristen hanya sebuah batu yang tak berguna atau tak berfungsi. Tuhan Yesus mati bagi kita untuk menjadi fondasi gereja dan setiap orang percaya bagian dari bangunan gereja. Setiap orang percaya perlu mengingat identitas dirinya sebagai gereja. Sebagai gereja, kita itu batu-batu hidup yang memiliki peran berbeda, sesuai dengan karunia yang kita miliki, dalam bangunan rumah roh, suami, istri dan Tuhan. Surat pertama Rasul Petrus pasal 3. Kewajiban dan tanggung jawab istri dan suami itu fokus dari perikop pertama bacaan hari ini. Rasul Petrus menasihati para istri untuk tunduk kepada suami mereka masing-masing. Nasihat ini diberikan dalam konteks abad pertama, ketika seorang istri diharapkan untuk memiliki iman yang sama seperti yang diakui suaminya. Jika sang istri menjadi Kristen, suaminya bisa menganggap sang istri tak setia kepadanya. Hal ini sering mengakibatkan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, Rasul Petrus meminta para istri untuk menaati pasangan mereka, meskipun hal ini dapat membawa kesengsaraan bagi hidup mereka. Para istri juga dinasihati agar tak hanya bersaksi melalui perkataan, tapi juga melalui kesalehan dan kemurnian hidup mereka. Secara tersirat, nasihat ini mengajarkan bahwa terkadang perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Selanjutnya, Rasul Petrus menekankan pentingnya kecantikan dari dalam yang nilainya jauh lebih tinggi melampaui perhiasan lahiriah. Apakah hal ini berarti bahwa Rasul Petrus melarang segala bentuk perhiasan? Tentu saja tak demikian. Semua benda diciptakan Tuhan, dan keterampilan membuat sesuatu yang indah juga berasal dari Tuhan. Mengepang rambut, memakai perhiasan dan pakaian yang indah bukanlah dosa, asalkan semua itu tak dilakukan secara berlebihan. Namun, seorang perempuan hendaknya juga memperhatikan kecantikan batiniah yang takkan menjadi pudar, yaitu memiliki roh yang lemah lembut dan tenteram. Kecantikan batiniah ini juga diperlihatkan perempuan-perempuan kudus di masa lampau ketika mereka menaruh pengharapannya kepada Allah dan tunduk kepada suaminya. Rasul Petrus juga menasihati para suami agar mengasihi istri mereka dan menghormatinya sebagai teman pewaris kasih karunia. Hanya dengan demikian maka Tuhan bersedia mendengarkan doa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa status istri taklah lebih rendah daripada suaminya. Di hadapan Allah, suami dan istri memiliki status yang sama.
TP memiliki peran yang berbeda. Hendaklah setiap suami dan istri memperhatikan nasihat Rasul Petrus ini, supaya kehadiran Tuhan sungguh nyata dirasakan dalam keluarga Anda. Apakah Anda, para istri, sudah tunduk kepada suami Anda, dan Anda, para suami, sudah mengasihi istri Anda? Hidup menantikan Kristus. Surat pertama Rasul Petrus pasal 4. Setelah membahas tentang panggilan untuk menderita, seperti Kristus, yang telah lebih dulu menderita. Di awal pasal keempat, Rasul Petrus memberi beberapa nasihat praktis kepada para pembacanya tentang bagaimana mereka seharusnya menjalani hidup kekristenan. Kata kesudahan segala sesuatu di ayat ke-7 menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Rasul Petrus, seperti para penulis kitab lainnya, senantiasa melihat kembalinya Yesus Kristus ke dunia sebagai titik akhir yang merupakan pengharapan besar bagi semua orang percaya. Dalam menanti kedatangan Kristus, para pembaca dinasihati untuk menguasai diri dan menjadi tenang agar bisa berdoa. Doa seharusnya menjadi seperti nafas bagi kehidupan orang percaya. Melalui doa, kita dapat mencurahkan kerinduannya untuk berjumpa dengan Kristus, dan memohon agar dirinya diberi kemampuan untuk menjaga diri agar bisa hidup dalam kekudusan. Nasihat paling utama yang disampaikan Rasul Petrus, agar orang-orang Kristen belajar untuk saling mengasihi dengan lebih bersungguh-sungguh. Mengasihi sesuatu yang indah itu mudah. Walakin, dibutuhkan kasih Allah untuk bisa mengasihi sesuatu yang buruk. Orang Kristen itu orang yang sudah menerima kasih Kristus. Oleh karena itu, orang Kristen diminta untuk menyalurkan kasih Kristus kepada sesamanya. Kasih seharusnya tak hanya sebatas kata-kata, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan dan pengampunan. Kasih ilahi seperti ini dapat menutupi banyak sekali dosa. Selanjutnya, Rasul Petrus menasihati para pembacanya untuk saling melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Pakailah karunia berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang memiliki karunia melayani akan mendapat anugerah Allah untuk melayani. Karunia rohani diberikan bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk melayani anggota tubuh Kristus yang lain. Sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di dunia ini, sadarilah bahwa fokus hidup kita seharusnya bukanlah dunia ini. Ingatlah bahwa Yesus Kristus akan datang lagi untuk kedua kalinya. Teruslah bertekun dalam doa, belajarlah untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi sesama. Apakah Anda sudah menggunakan semua karunia yang Tuhan berikan kepada diri Anda untuk melayani sesama? Semoga nama Tuhan dimuliakan melalui diri kita.